subscribe Arpala Raham ST channel. Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater. Hai Sobat Arpala, lagi-lagi kita ketemu bersama di saluran video ya. Selamat datang di segmen Hiking Angker Jadul pada channel Arpala Rahamesti. Hiking Angker Jadul merupakan sebuah segmen yang berkisah mengenai kegiatan-kegiatan traveling dan adventure pada masa lalu yang mengandung nuansa misteri. Dan kisah ini semua didasarkan pada the real story yang dikisahkan melalui laporan dari insan petualang atau insan mantan petualang yang sempat mengalami kejadiannya. Topik segmen Hiking Angker Jadul episode keempat kali ini berkisah pada pengalaman Andrea yang seorang anggota kepanduan siswi sekolah menengah atas ketika mengikuti kegiatan gladi paripurna lapangan di pesisir selatan yang dalam kisah ini dinamai sebagai Tiragendu. Andrea mengalami perjumpaan dengan sosok Khorin yang menyerupai penguasa selatan sebagaimana mana yang ada di dalam mitos. Sobat subscriber maupun sobat pemirsa, jangan lupa menunaikan ibadah wajib jika ketika menyimak awal dari video ini belum sempat menjalankannya. Setelah selesai bisa dilanjutkan kembali. Bagi sobat yang masih duduk di bangku sekolah, jangan lupa untuk mengerjakan PR dari guru maupun tugas-tugas terlebih dahulu sebelum menyimak kisah dari kami. Dan bagi sobat yang memiliki tugas mulia di lingkungan rumah sebagai penyelenggara rumah tangga, sebaiknya menuntaskan terlebih dahulu semua pekerjaan rumah yang penting seperti beberes, memasak, membersihkan rumah. Kemudian setelah santai baru menyimak kisah-kisah dari kami. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita mulai saja kisahnya. Radika dan Sami nyaris tertinggal mobil hias pariwisata yang sekiranya akan mengantarkan mereka ke tempat acara gladi paripurna lapangan. Sebut saja di pesisir Tiragendu, sebuah spot untuk kegiatan-kegiatan kepanduan di pantai selatan. Namun, untung saja ada Felisa yang memanggil mereka dan melaporkan ke ketua panitia, sehingga ketua panitia berteriak pada pengemudi, "Pak supir, jangan jalan dulu. Masih ada Radika sama Sami di ruang sekretariat." Dengan napas tersengal-sengal, Felisa berlarian ke arahku sembari tersenyum. Hampir aja loh kalian ditinggalin tuh Kak Kalingga, ketua panitia kita masih nungguin di mobil," ujar Felisa kepada Radika dan Sami yang masih tertegun melongo. Usut punya usut, ternyata belakangan Felisa tahu jika Radika dan Sami sama sekali tak mendengar panggilan megapon untuk menuju ke mobil tadi habis-habis pengarahan dari Kak Kalingga. Bahkan mereka berdua masih merasa bahwa anak-anak semua tetap duduk di sekitar sekretariat menunggu mobil hias pariwisata charteran itu datang. Dan mereka asli nggak ada lihat anak-anak pada bergegas ke mobil hias pariwisata itu. Suara mesin mobilnya saja mereka nggak dengar sama sekali. Setelah Felisa menuntun si Radika sama si Sami ke arah parkiran mobil hias di ujung lapangan basket, barulah Kak Kalingga meminta Andrea untuk memandu menghitung seluruh calon peserta gladi paripurna lapangan.
Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, pas ya semuanya 45 orang. Ya sudah, semua naik ke mobil masing-masing, kata Andrea sambil menunjuk ke 4 mobil hias yang ada di lapangan. Perjalanan menuju pesisir Tiragendu mulus dan lancar. Tak ada hambatan sedikit pun. Setibanya mereka di area tempat Wisma Diklat, di geraha utama yang posisinya menjorok menghadap ke tebing pantai itu, rombongan dipecah menjadi putra dan putri. Kemudian masing-masingnya juga dipecah lagi menjadi 3, masing-masing 5 hingga 6 orang dalam satu bungalow atau rumah-rumahan menginap yang kecil. Andrea berkata kepada Radhika dan Shemi, "See you, kita beda bungalow ya." Aku anyelir 2 agak di atas, seraya menunjuk bungalow yang terletak di ujung pojokan bercat biru pupus. Melalui megafon, Kak Kalingga mengumumkan bahwa malam ini tidak ada acara makan malam di ruang besar aula. Paling besok pagi. Masing-masing bungalow akan dikirim paket makan malam sesuai jumlah peserta oleh petugas Wisma didampingi 1 orang panitia di bidang konsumsi. Andrea lekas menarik selimut setelah tuntas agenda mandi, perawatan membersihkan muka dan seluruh tubuh, menelepon orang tuanya, makan malam, serta sholat isya berjamaah bersama 4 sahabat perempuan dalam satu bungalow di bungalow Anyelir 2 itu. Pagi, Selasa 16 Juli 2007. Selesai makan pagi rame-rame prasmanan di ruang besar aula, Kak Kalingga mengumumkan lagu lintas alam pada kegiatan gladi paripurna lapangan yang menjadi tradisi tahunan organisasi kepramukaan di sekolah. Masing-masing regu terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jika ada yang lebih, dapat dimasukkan ke regu yang ada. Jadi ada yang terdiri dari 5 orang untuk satu regu, tapi Andrea dapat jatah 4 orang satu regu. Dirinya sekarang bersama Anton, Reja, Savitri. Mereka berada di tim Elang 9. Tanpa banyak briefing, segeralah panitia melepas regu pertama hingga keempat, lalu break dulu, menunggu kedua regu minimal sudah mencapai pos 9, dan ketua panitia itu harus memastikan bahwa mereka semua sudah mencapai titik 7 di pos 9 tersebut. Kemudian melepas regu berikutnya. Akhirnya di tempat di mana sinyal handphone yang kadang tersambung kadang putus itu, Andrea mendapat kabar dari Kak Kalingga bahwa regu pertama hingga regu keempat telah mencapai pos 9 pada pukul 12.00. Berarti saat ini mulailah tim Elang 5 hingga tim Elang terakhir yaitu Elang 9 yang merupakan gengnya Andrea menyusuri pantai dan area tebing sepanjang pesisir pantai kawasan Tiragendu. Setelah 3 tim dilepas, yaitu tim 5 sampai dengan tim 8, tibalah saatnya Andrea bersama 3 rekannya berjalan. Seperti biasa, berdoa bersama di awal perjalanan dimulai. Tanpa banyak kendala, Anton, Reja, Savitri, dan Andrea bisa dengan mudah melampaui pos 1 hingga pos 5 dengan rute jalan bervariasi, mulai dari tanah berpasir, melintas muara anak sungai berair payau, lahan rawa hingga medan batu karang yang harus dinaiki kemudian dituruni. Karena rombongan mereka adalah rombongan yang terakhir, maka semua peserta saat itu telah berada di pos 9 dan beristirahat serta makan di sana. Savitri yang berada di belakang Anton dan Reja mengumam, "Kak Anton sama Kak Reja, kita berhenti dulu di sini saat hendak mendekati pos 6. "Kenapa, Fit?" tanya Anton. Reja pun yang paling depan meniupkan peluit nada pendek 2 kali. "Kenapa, Fit?" tanya Anton. Reja pun yang berdiri paling depan meniupkan peluit nada pendek 2 kali, sehingga Reja segera berbalik arah menuju ke Savitri yang berjarak 14 meter di belakang Anton. Dari titik terdepan, Anton pun berbalik arah. Anton yang kini sudah menarik napas panjang terlebih dahulu, kemudian langsung meminta Reja yang tergopoh-gopoh datang menghampiri keduanya, mengeluarkan perangkat handy-talkie untuk mengontak posko di Wisma Diklat Geraha Utama. Setelah memanggil dengan kode call sign tertentu, akhirnya Reja terhubung ke posko di Wisma Diklat. Di sana masih ada Radhika dan Sani yang standby. Selebihnya ada di pos 9. Semua lagi berkegiatan di sana. Reja melaporkan bahwa berdasarkan penuturan Savitri, Andrea sewaktu dalam perjalanan barusan dari pos 5 ke pos 6 meminta izin ke sebuah cerukan karang untuk berganti kaos lengan pendeknya yang basah oleh keringat. Sementara Savitri menunggu di sebuah gumuk pasir.
10 menit hingga 20 menit tidak ada kabar. Savitri pun belum memanggil Anton dan Reza, tetapi ia berinisiatif menelusuri ke arah cerukan karang, mengikuti tapak jejak sepatu Andrea di pasir ke arah cerukan. Namun sesampainya di sana, Savitri tidak menemukan Andrea. Padahal baru sebentar, jarak 5 meter sebelum cerukan karang itu pun tapak sepatu Andrea berangsur-angsur menipis. Kemudian tidak ada jejak lagi. Savitri yang memiliki brevet ketangkasan tikam jejak itu pun bergegas kembali ke titik semula, yaitu dekat gumuk pasir. Kemudian ia terus setengah berlari ke arah depan, sesuai jalur mengejar Anton yang berada pada jarak 12 hingga 16 meter. Dia mengumam keras hingga Anton menoleh atas perintah Reza yang merapat ke belakang di deretan potongan karang laut yang menghadap ke pantai. Untuk mengikuti kisah selanjutnya, nanti akan dikisahkan kelanjutannya pada edisi episode kelima, Hiking Angker Jadul. Kepada semua subscriber yang masih ingin mengetahuinya, tentu dipersilakan menunggu. Bagi sobat yang baru bergabung, diucapkan selamat bergabung di dalam channel Arpala Ramesti ini, khususnya di dalam segmen Hiking Angker Jadul. Jika berkenan, agar mudah memperoleh notifikasi pemberitahuan video terbaru yang ada di channel Arpala Ramesti, dipersilakan like, share, dan subscribe, plus menyalakan lonceng, sehingga kalian yang ada di dalam channel ini tidak akan tertinggal dan bisa sejajar dengan sobat-sobat lainnya yang telah jauh-jauh hari lebih dulu bergabung dan senantiasa panteng selalu di channel Arpala Ramesti yang menyajikan berita-berita maupun kisah-kisah adventure paling lengkap. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat menantikan episode kelima. Thank you.